Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salam kula tengahni rezekine tambah kathah. Mugi-mugi bapake tambah setia ora tambah mati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Al-Mukarram, para kiai, para ulama yang saya hormati, Bapak Lurah dan beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Dr. Zain, beliau luar biasa. Jadi saya di Unisda pernah satu kantor dengan beliau, satu struktur. Beliau atasan saya menjadi wakil rektor 3, saya di bidang karakter. Alhamdulillah, tidak menikah, saya bisa bersilaturahim dengan warga perumahan Terhad. Yang saya hormati Bapak Ibu, adik-adik. Niki sih ngomong kok boten enten. Mas masih Joko nggih. Bapak Ibu tinggi. Soalnya niki materinya pranita tapi Bapak Ibu enten iki. Mulai ibu boten ngawang nggih. Ya Allah. Krisis ya. Krisis apa Pak? Ya priku nek pengajian ada mama itu. Husnul Mawad izin lebet sekolah, bagi menyiapkan masa sekolah yang bisa. Bapak Ibu sehat sedang tinggi. Sehat itu nikmat Allah yang luar biasa. Sehingga dengan sehat menikah kula panjenengan saged silaturahmi dalam rangka menghormati bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran ini bulan Muharram. Dengan sehat ulama panjenengan saged tawabul ini, mungkin manfaat barokah ini. Yang kedua, Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Kula panjenengan sedaya dipun paring nikmat hidayah berlapis. Dados Bapak Ibu adik-adik ngaosnya teniki Joko hidayah. Supaya apa? Ketika kita meninggal nanti tetap menjaga hidayah dalam keadaan Islam. Niki segera kita syukuri. Mulai tiang kalau tidak pernah ngaji, suwe ini 40 dino, hati itu udah jadi ngatus. Hati sing atas itu kok hati sing kayak batu tuh Pak. Hati sing atas itu hati sing dijak ibadah ning Gusti Allah. Tidak sholat jamaah, amin. Ada cedek masjid. Tidak maca Quran, amin. Mulai niki loh, pentingnya thalabul ilmi itu salah satunya adalah menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di tengah perjalanan kita menuju akhirat itu di jalan yang lepas dari kita. Niki pentingnya
Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau salawat ibu? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli hujjah ilahi salimil ummah minal afati wal nihwah wa min hanya begitu masyarakat. Karena dengan membaca sholawat itu berarti kita menghadirkan Rasulullah di majelis yang penuh berkah. Lalu pokok langsung. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah, kalian para malaikat mewajibkan membaca salat. Yang kedua, salat itu perintah Gusti Allah. Wong sing iman kabeh baca salat supaya ngomong akeh dhewe iki slamet donya lan nih kata-kata masalah itu. Niki kalau diparingi tema pranikah berarti satu nikah. Niki apa cerita? Pak Lurah, buat ngomong-ngomong mungkin disampaikan ini. Beberapa satu bulan yang lalu saya mendampingi mahasiswa itu di KUA untuk mendapatkan nomor namanya BRUN. BRUN itu program pemenang bimbingan remaja usia. Dari data yang disampaikan oleh penyuluh agama pada waktu itu, bulan Maret itu ada 13 putusnya perkawinan. Yang 3 itu sebab talak, yang 10 itu sebab khulud. Mei ada 13 lagi putusnya
berlangsungnya perkawinan. Satu sebab setara, yang ke-12 itu sebab Niki memperhatikan pemotong. Makanya anak-anak muda diberikan bimbingan usia nikah itu supaya apa? Supaya mereka itu memahami bahwa nikah itu ibadah yang paling sulit. Coba ini ibadah. Tapi kebanyakan mereka ketika mendapatkan ujian perkawinan itu tidak kuat. Bahkan waktu tadi disampaikan anak SMP di kecamatan pesantren disampaikan ada satu anak usia 12 tahun menikah. Dan ketika sudah menikah itu ibunya, ibu anak perempuan itu gendong anak bayi. Berarti berapa dia? Hamil di usia 11 tahun. Maka dia harus mengajukan sidang isbat ke pengadilan agama supaya apa? Terjadi perkawinan dini antara A dengan B dikarenakan ada satu sebab. Lalu kok? Tapi apa itu? Istighfar. Astagfirullah. Mulai waktu Al-Quran itu satu didahului pengeluaran panjenengan sekolah sebagai orang tua itu tugasnya tidak ringan Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dikirakan surat Tahrim. Kita diperintahkan oleh Allah wong sing iman jogolen awakmu, berarti kita saya jogolen keluargamu, cinta itu yo bojo yo anak-anak. Dari mana? Dari apa? Panasnya api neraka. Yang situ dijelaskan bahan bakarnya itu waktu hendak sudah hijau. Bahan bakar itu merusuh dan batu yang panas. Di situ ada malaikat yang bilatul syibad, malaikat yang lurus, yang kejam, yang akan meriksa para ahli. Pertanyaan itu dulu. Nopo panjenengan tengok garwani anak-anak keturunan masuk neraka. Ini yang harus kita renungkan bahwa tugas seorang ayah, seorang ibu itu tidak mudah. Makanya nasihatnya Rasulullah kepada remaja yang mau nikah itu tankihul mar'ah. Nikahlah perempuan itu, Mas. Masih coba ya masih. Aku nak itu bocor ini angin soleh. Aku Pak cukup butuh soleh. Satu adalah bijamanya, anak cantik. Kenapa tidak menggunakan kata jamil? Karena jamil itu cantik wajahnya. Makanya hadis ini menggunakan kata jamaliah, cantik hati. Yaitu dia pilih mantu sing anu hatinya dites, dites. Caranya ngetes ya Mas. Caranya ngetes. Kalau dia sebagai anak perempuan ketika di rumah menghormati ayah, wangi kalau bapak hormat kalau bapak, saya yakin dia nanti sebagai istri akan menghormati suami. Itu dawai ulama. Begitu pula yang perempuan, Mbak Endi,
Mbak, halo. Ini baik. Carilah laki-laki Mbak yang ketika dia di rumah menghormati ibunya. Kalau dia di rumah menghormati dan tawadu kepada ibunya, saya yakin dia akan memuliakan istrinya. Coba dia dites ya Mbak. Kau yang dites mulai apa yang boleh mantu, kau nyimaki sholat jamaah. Lelek fatihah gerabung-gerabung, pilih apa nopo kurang jenengan. Lek moco al-fatihah cek gerabung, kurang jamaah ya, api hati. Yang kedua, imannya. Apa itu harapannya? Karena hartanya boleh, tetapi harta yang diperuntukkan untuk perjuangan agama, termasuk untuk perjuangan menafkahi keluarga ini, termasuk ibadah. Dua cepat nih, 1 jam udah selesai. Ikan sepat, ikan gabus semakin cepat. Cocok banget Bu. Nomor 3, karena hartanya. Yang 2 hartanya. Yang ketiga Bapak, li nasabi, nasab itu penting. Mulanya mau Jawa itu bobot itu diperhitung ini lo anak itu. Nah, ya, mau coba tuh mengenai media sosial dan kalau foto ini Pak Malek kamu, aduh ya Allah, kecewa, hati-hati. Kalau mau perkenalan ya langsung taruh kepada kedua orang itu, yang tidak diisi, Mas, jadi diisi. Ojo digorong kalau itu kita keluar bisa dulu. Saat ini modelnya tentu. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita putri jenengan motor-motor itu. Yang keempat ini penting intinya karena agamanya. Jadi nikah yang perempuan itu karena agamanya. Al-Quran sudah mencontohkan Bapak Ibu tipe-tipe keluarga di dalam Al-Quran. 1 tipe Nabi Nuh. Suaminya beriman, istrinya tidak beriman. Istrinya bernama Mahlilah, punya anak namanya Kan'an. Makanya dari seorang perempuan yang tidak beriman, maka lahir anak-anak yang juga tidak beriman. Mas, boleh istri beriman, Mas. Walaupun Nabi Nuh seorang nabi, tapi ternyata istrinya tidak beriman. Mahlilah itu punya anak juga tidak beriman. Ibu Siti Asyah, seorang perempuan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah masuk surga tanpa dihisab. Bu, sinten Ibu Siti Asyah? Bu namanya tetangga. Tapi Ibu Siti Asyah tetangga. Sinten Bu? Istrinya Raja Fir'aun. Walaupun seorang suaminya itu tidak beriman, tetapi Ibu Siti Asyah seorang perempuan yang beriman. Walaupun Nabi Musa tidak dibesarkan dari rahim beliau, dididik oleh seorang ibu yang beriman, maka lahirlah, dibesarkanlah menjadi anak yang beriman kepada Allah. Artinya apa? Kesolehan seorang ibu begitu pengaruh yang luar biasa terhadap putra putri. Walaupun bapak ikan iman, tapi ibu beriman, pengaruhnya luar biasa. Niki lek mau cerita itu bahwa tuh kalau bingung cerita di Fir'aun dan Ibu Siti Asyah itu, ada lek ceritanya jam 11 Yang ketiga siapa? Nabi Lut dan istrinya. Seorang istri yang khusus itu apa tidak taat kepada suaminya. Namanya podo Wailah.
seorang istri di mana kaum Nabi Lot itu adalah kaum Sodom. Nek saat itu jenenge LGBT pun enten. Dan sekarang marah. Na'udzubillah min. Makanya nanti sebenarnya ada kitab ini kalau diurutkan itu luar biasa. Nah itu dikompil. Saya punya kitab itu karangan Profesor Dr. Abdul Rahman, beliau itu guru besar dari Mesir. Kitabnya berjudul Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahu Nabiyul Amin. Cara mendidik anak itu dimulai dari nol, Bapak. Dari nol itu apa? Dari ketika dia masih muda. Bukan ketika akan nikah menjadi tidak. Dari nol itu apa? Mas. Kenapa sekarang banyak terjadi pemerkosaan? Kenapa anak-anak muda itu melakukan perzinahan? Karena lihat video itu bebas dilihat. Padahal untuk menjadikan anak yang soleh dan solehah itu dimulai dari mana? Dari tulang sulbinya laki-laki. Mau dibuka? Tulang sulbinya itu apa? Berjenis kadang masalah. Menjaga yang ada di dalam tulang sulbi laki-laki ketika masih remaja. Dia menikos di rumah. Maka kalau ada anak kemudian lihat video porno, kemudian dia melakukan komen, bagaimana dia bisa menjaga kualitas dari sperma? Mulai Nabi Ibrahim itu doanya Rabbi habli minas sholihin. Itu dilafalkan ketika beliau itu masih muda. Pengen dua keturunan yang solid dan solihah, jaga itu mas. Makanya ketika terjadi apa yang banyak PS-an lihat zaman tasik 2010 itu zaman PS, zaman ini enten apa nih, dek komputer itu ternyata banyak ngapunten paginya itu banyak sperma yang berceceran. Ternyata apa? Mereka itu melihat video porno. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu, panjenengan nek pengen duwe anak soleh dan solehah, bapak ojo sampai delok video porno. Ada seorang suami istri itu ketika melakukan hubungan suami istri itu delok video porno. Ya Allah. Bagaimana mencipta anak yang soleh dan solehah dimulai dari melihat orang lain. Stop, lihat videonya. Tapi materi informatika itu tidak bisa nyetok ini. Video porno itu tidak bisa. Siapa yang bisa membentengi? Bapak ibunya. Dilihat anak-anak ketika main HP itu hati-hati loh. Ada mainan-mainan itu yang dipegang oleh anak-anak itu sudah yang begitu-begitu. Ada ciumannya. Walaupun lewat main. Hati-hati Bapak Ibu didampingi juga. Kalau bisa usia 0 sampai 7 tahun jangan dipegang di hati. Karena itu akan merusak saraf dari anak. Nah, mulai nih, ada pengajian guru, HP itu kayak dan karena HP, soalnya gue ya belok HP, Astagfirullah, itu kayak ini ya anak-anak. Mulai untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di ibadah, beragama. Ujian itu banyak, makanya terjadi perceraian itu kenapa? Salah satunya ini loh. Para ibu ngapunten, putusnya perkawinan itu ada di mana? Ilmu yang harus dipelajari tapi tidak untuk hati-hati, banyak yang tidak tahu. Putusnya perkawinan yang
sebab talak. Talak itu apa? Hak cerai yang diberikan suami kepada istrinya. Talak ada dua, ada talak roj'i, ada talak bain. Talak roj'i itu talak yang masih bisa dirujuk kembali, bain itu tidak bisa dirujuk kembali. Boleh tak terang nih talak itu dua suami, studi kontinu nih pak. Yang kedua huluk tadi. Dari 13 itu ternyata Mei itu ada 12 yang huluk. Huluk itu apa? Istri yang menggugat cerai suami. Indikatornya apa? Satu, masalah harta. Ya Allah. Dan usianya itu tahun 2022, 2023 itu mereka yang melakukan huluk itu kebanyakan usia produktif 30 sampai 40 tahun. Padahal itu masa-masa di mana anak-anaknya butuh pendidikan dari seorang ibu. Nah kalau terjadi perceraian, bagaimana anak-anaknya? Yang jadi korban itu tetap anak-anaknya. Makanya Bu, ujian apapun di dalam perkawinan itu jalani. Ridho terhadap ketetapan. Makanya kalau menurut seorang ulama usul Fasibari, seorang istri yang kuat ikhlas ridho terhadap ketentuan Allah suaminya ini yang boleh misalnya dipancen yo gaji di 3 juta arep njaluk ning gone Natasha yo bar nggih napa boten. Akhirnya apa? Tidak kuat karena tuntutan istri itu luar biasa. Maka kalau ada seorang istri maupun seorang suami yang ikhlas dan ridho terhadap ketentuan Allah, terhadap takdirnya ini mau jodoh ini, niku kalau jihad fisabilillah. Turun apa boten tuh? Tapi buktinya sing akeh pengajian itu kayak ibu-ibu. Nggih napa boten? Tapi kenapa yang menggugat cerai itu juga ibu? Karena ini tak indikatornya yang pertama itu adalah ada uang, abang aku sayang. Enggak ada uang, tetap abang aku sayang. Oke, pengen jihad fisabilillah. Makanya Bapak, dan ini gue sebutin Bapak ini. Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, support system yang pertama itu adalah Bapak. Bapak itu adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bahkan ini di dalam tafsir menurut Ali bin Abi Thalib bahwa Bapak itu adalah seorang halim wa adib. Berat Pak tugasnya mendidik, mengajarkan, mengantarkan anak-anaknya untuk taat kepada Allah dan mengantarkan anak-anak dan istrinya itu menuju surga. Itu sebenarnya hakikat sebuah perkawinan. Jadi anak-anak ini jangan sampai bapak ibu itu mengatakan anak itu investasi. Salah, salah Bu. Anak-anak itu adalah jalan untuk meneruskan syariat agama Allah di muka bumi ini. Makanya peran bapak itu adikku, adikku, bapak ibu itu soleh sebelum berdidik anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Berat, tanggung jawab ini gede. Makanya peran suami ini ngapain penting. Orang suami ini. Saya kupas dulu bagaimana peran suami kepada istrinya. Pak, lihat menurut penjelasan kalau diizinkan itu kasih. Harus tahu tuh. Boleh testimoni itu 6M loh, kalau mau hati itu. Jadi mau itu
tugasnya 6M. Meteng, mana, maca, masak, murah, kalau suami menganggap bahwa istri itu 6M, berarti suami harus sholat ini terlebih dahulu. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Ini judul ayat. Perkawin istri itu dengan baik. Cara ini kewarasan seorang istri. Tapi loh, kewarasan seorang istri itu harus dijaga. Siapa yang menjaga? Suami. Makanya banyak terjadi hulu itu istri yang tidak cerai suaminya, maka seorang istri itu harus bayar iwak. Iwak itu apa? Denda sebagai pengganti mahar. Yang besar itu. Padahal seorang suami menikahi seorang istri itu mengambil dari kedua orang tuanya, mengambil hak kedua orang tuanya untuk memelihara, diberikan kepada suaminya dengan mahar tadi. Maka mahar itu dikatakan shadaqatin nabiyya. Mas, Kanjeng Nabi pun yang oleh kitab Rohikul Mahdum ngekei mahar istrinya itu berapa? 20 ekor unta. Lek 1 ekor unta itu regane 50 juta. Berapa mahar yang diberikan kepada istrinya? 1 miliar. Dengan dia di tengah. Loh, ini nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya. Cara memuliakan istri itu seperti ini. Berikan mahar yang terbaik. Tetapi seorang istri nanti ibu, jangan sampai pernikahan gagal hanya karena soal mahar. Kalau ada seorang calon istri memberikan keringanan mahar kepada suaminya, maka akan mendapatkan keberkahan dalam perkawinan. Ada ojo dituntut. Ini kalau dawai Kanjeng Nabi, kalau ada seorang istri meringankan beban mahar kepada suaminya, itu akan mendapatkan keberkahan dalam perkawinan. Makanya harus siap masak usia. Oleh Kanjeng Nabi yang masak miliar-miliar. Amin. Nah, itu cara memuliakan. Yang kedua adalah nafkah. Nafkah itu ada 2. Nafkah kepada istrinya itu ada sendiri. Ojo gaji ini, nek guru gaji ini kalau juga tiga ini bojone 1 juta kok sakon sebulan itu kok udah mau tunggu orang kok kita mau tunggu orang cukup ada hak untuk istrinya itu apa? Pakaian, maca, dan pengen bojone ayo ditikokin udah Pak nek bojone lagi ditumbasin nopo? Lek bojone pengen ayu semok-semok gini-gini lambene kebiar itu pasti apa-apa. Ana tak pengen bojone ayu tapi lek kayak bojo kayak 1 juta ya mesti to. Nek ambune berapa? Astagfirullah. Makanya komunikasi itu penting. Nafkah. Makanya kenapa banyak istri yang berbuka karena tidak sesuai dengan keinginannya ketika dia pacaran dengan aduh ya Allah semua calon suamiku semua pihak sama Nabi ya Allah karena tidak seindah yang dibayangkan mas ya Allah biar sama ngerti aku tuh bakso oke delok film oke tumpuk netas oke musuh Nabi kok gak berbelas astagfirullah. Satu Pak, kewarasan seorang istri itu dijaga oleh suaminya. Maka ada 2 perempuan yang harus dimulakan oleh laki-laki itu. Satu ibunya, 2 itu adalah istri. Yang kedua-duanya itu memang berbeda. Ibu itu adalah tempat untuk mengabdi kita kepada ibu bagi suami. Makanya orang tua itu ketika menikahkan anak perempuannya, dia serahkan anak perempuan itu pada laki-laki. Karena
sudah menikah itu 100% milik suaminya, tapi suami itu 100% milik sadar gitu. Bojone cek ngene kuwi Stefannya apa? Anda mulai astagfirullah. Dua, memulihkan istri dan suami. Caranya piye, Pak? Jaga kewarasan. Istri itu harus bahagia, Bapak. Istri itu harus tenang. Karena ketenangan kebahagiaan seorang istri itu berdampak 1 kali lipat untuk suaminya. Berarti lainnya istri rewel, istri cerewet itu dipertanyakan bagaimana suaminya. Nomor 1 Pak gawe seni itu. Apapun yang terjadi, ada uang, tidak ada uang, muliakan istri dengan ucapan dan perbuatan yang baik. Setiap hari di Tasik Kota Nampung astagfirullahaladzim. Ditanya hari ini karena istri itu tidak butuh apa-apa, butuh didengar. Makanya kalau ada istri bercerita dengar, jangan ditinggalkan. Kalau seorang suami ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah ketika istrinya cerewet, diam, Bapak. Anda tahu ada urusan. Jemput nonton, Pak. Beri dia berkah. Nanti nonton, Pak. Gak yakin. Ada istri mereka diam nih. Tinggal ngaleh, Mas. Pengen dari wangi ini Gusti Allah mau Pak. Peluk dia. Karena istri itu hanya ingin didengar. Mau Bu? Bu? Terus kamu lah. Terus kali nanti dia untuk didengar. Supaya hatinya tetap ada. Ada bahagia. Yang kedua, seperti duit, Pak. Betul. Menjaga kuasa seorang istri dengan uang. Ojo sampai lambe ini pancen sendiri. Soal uang harus jujur kepada istri. Supaya kalau ada apa-apa istri itu tahu, jangan sampai istri sakit hati. Ketika pada tanggal 10 Muharram seorang suami memberikan nafkah lebih kepada istrinya, insya Allah 1 tahun itu rezekinya kita dapat. Tapi enak orang yang cetil terwujud justru itu akan menghambat rezeki suami. Dengan jejak bikinnya kayak duit-duit yang biasanya belum 1.000 jadi 1 juta. Mana apa Bu? Apa dijak bocor ini matahari es nilai deh. Tapi ya jaga itu belum sampai itu. Maksudku bapak yang tak tinggi. Kemampuan jenengan apa mas kita kuatan gitu. Itu tugas bapak kepada suami kepada istri. Jangan kewarasan. Karena apa? Ketika seorang istri itu tenang 1 kali nyetor kepada anaknya, suaminya itu 1 kali nyetor kepada anaknya itu 3 kali. Makanya ibu itu harus bahagia, istri itu harus bahagia. Kalau istrinya itu bahagia, istrinya tenang, insya Allah keluarga itu aman. Jajal lek bojone cerewet kira-kira kiamat betul. Pak. Maka dibuat tenang, Pak. Yang itu harus siji dibuat dia bahagia, yang kedua ojo lali cerewet. Setuju ya, Bro? Pokoknya enak orang yang cetil dengan kita ini. Nah, berkaya soalnya. Tapi kalau saya itu punya obat ide, rasa
Sakne nopo deh, begitu ingin kira-kira dengan pengen nopo deh. Ya Allah, nyempak saudara mikir apa dengan senang apa. Itu Pak, cocok banget. Itu terhadap istri. Yang kedua itu adalah kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Jangan sampai seorang suami itu menggunakan istrinya dimanapun, walaupun kepada ibunya, walaupun kepada teman dekatnya, jangan sampai membuka aib. Libas itu pakaian, maksudnya gak buka pakaian mau terlepas, tak apa-apa ada. Tapi yang dimaksud Al-Quran ini adalah membuka aib. Begitu lagi, jangan ceritakan keburukan suami itu kepada orang lain. Kecuali kalau suami sudah melakukan KDRT, boleh seorang istri itu speak up ya, maksudnya bicara kepada orang yang bisa dipercaya. Itu supaya apa? Saling menjaga. Tapi bagaimana kalau seorang istri itu khusus itu durhaka kepada suami? Ada tahapan yang harus dilakukan, Bapak. Ada tahapan itu, nasihati. Oleh dinasihati, panggah pisahkan tempat tidurnya. Nek panggah ambil orang yang bisa menasihati istri. Yang keempat itu adalah doakan istri. Nanti doanya ada doa yang luar biasa. Doa ini apa? Setunggal Rabbi habli minas sholihin. Jadi bapak ibu itu betul-betul itu doa ada di dalam surat As-Saffat ayat 100. Doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ada tipe keluarga yang suaminya beriman, istrinya beriman, itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri namanya Sarah. Sarah ini kecantikannya ketiga setelah Ibu Hawa, cantik sekali. Sehingga pada saat itu ada seorang raja yang ingin mempersunting Sarah menjadi istrinya, tapi karena Sarah ini seorang perempuan yang setia taat kepada suaminya, ia tidak mau dilamar oleh seorang raja. Makanya raja itu menghadiahkan seorang budak namanya Ibu Hajar. Budak ini cantik sekali, Bu. Makanya ketika lama Ibu Sarah tidak punya anak, ditawari Nabi Ibrahim, wahai suamiku, maukah kamu menikah? Menikah lagi dengan seorang perempuan yang solihah namanya Hajar, budak kita ini. Pak, lek pengen poligami itu dipanggil tinggi. Dan itu kok dicopoti begini Al-Quran. Sing goleknya kudu istrinya. Makanya setelah menikah dengan Ibu Hajar ini, Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian beberapa tahun kemudian Ibu Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Ishak itu artinya ceria, bahagia. Makanya dari seorang suami yang solih, seorang istri yang solihah, lahirlah anak-anak yang solih dan solihah. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Kemudian solih-solihah semuanya. Nurun kepada Nabi Muhammad itu keturunan ke-20 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad itu keturunan ke-30 dari Nabi Adam alaihissalam. Mulai penting kulit bojo sing solihah, kulit mantu sing solihah, kulit mantu sing solih, penting supaya apa? Dia menjadi keluarga yang turia dan thayyibah, seperti doa yang nomor 2 ini. Doa nomor 2 itu yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan ibu itu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah aku, keturunanku, keluarga yang baik. Harus diminta kepada Allah. Karena apa-apa itu kalau tanpa campur tangan Allah itu tidak ada. Semuanya campur tangan Allah. Maka orang tua harus melakukan riyadhah. Riyadhahnya itu wudhu. Yang ketiga apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah,
sing pura ayun jajal nyawang anak ning ngene dalan ngoten iki kok Bu ya Allah sing gak tau waktu pura ayun mboten susah wong tuane Bu sing kena narkoba susah wong tuane makanya ini butuhane Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Jadikanlah mereka itu imam bagi orang-orang yang bertakwa. Habis dua anak lagi masya Allah umur itu bahagia. Nyawang anak itu senang. Nyawang anak itu sumpah timbang kamu sumpah apa boten. Nyekel HP terus itu sumpah apa boten. Wesu. Astagfirullahaladzim. Dan ada wasiat dari Rasulullah Bapak Ibu. Monggo iku tumane endek banget. Jadikan ketahanan. Di bawah saran-saran ini. Bismillah. Ala nafsi. Berani. Wa ahli apa Bu? Alini malih Bismillah ala nafsi ala maqamani wa ahli niki wasiat Kanjeng Nabi untuk para orang tua menitipkan anak-anaknya, hartanya, keluarganya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dititipkan itu anak-anak yang ini Gusti Allah. Karena kita tidak bisa menjaga mereka itu 24 jam. Di amal yang ibu bermagrib ping itu dan subuh ping itu. Ya Allah, kula nitip awak kula piyambak. Wa mari bondo kula ya Allah. Wa ahli lan sedoyo keluarga. Oh diantara itu pendek hubungan ini. Supaya apa? Keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah, keluarga rahmah. Sakinah itu apa? Tenang, bahagia. Apa sih makna bahagia? Hidup simpul udah lulus. Bahagia itu menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahwa sing apik sing elek iku takdir Gusti Allah diterima. Tetap diterima. Oh pancen garwaku gajine mek 3 juta. Yo aku iso ngini, aku melu pelatihan di luar ya Pak. Sekarang kan banyak pelatihan pemerintah kota itu memberikan hibah kepada masyarakat yang punya usaha makanan kecil dan menengah itu usaha kecil. Ayo dimanfaatkan program itu sehingga pada ada anak-anak itu yang keleleran sekolah bisa PIP, bisa KIP kalau kuliah. Bagi mereka yang tidak mampu, jangan ada alasan bahwa anak yang tidak bisa sekolah hanya karena nggak punya uang. Itu pemerintah sudah menyediakan semua. Makanya orang tua itu nomor 1 kudu pintar. Sakinah itu tenang, menerima apa yang ada itu bahagia. Oh, iki mau bisa mangan tempe kalau sambal. Alhamdulillah. Kalau lah izin itu disiapkan karo keluarga pecel. Boten kula pusing nih, ngapunten tinggi. Nah, keliru gak nih? Orang panjat tugas suami itu memberikan nafkah. Nah, nafkah itu kan menyiapkan. Bukan karena beliau itu saya tidak mau dipenging, gak usah. Karena tugas istri itu adalah berdoa untuk anak-anaknya. Dijarni bu, kalau pokoknya bersyukur sampai itu hari itu dijarni. Baik bertuhanan siap anak. Jangan ngotot-ngotot. Nah, ini udah segini dulu. Dia tahu oleh bujuk sing suami. Ya Allah, boleh pamer boleh. Tapi itu suami yang baik. Karena tahu bahwa doa seorang ibu itu dijaga. Makanya ibu itu harus kuat tirahatnya. Tirahatnya apa? Satu dengan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat berjamaah di dalam keluarga.
itu benteng utama untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sholat bu. Maka kalau ibu itu ahli tahajud, itu tirakatnya supaya hati anak itu baik. Pengaruhnya kepada hati anak, kepada akhlak. Kalau ibu itu baca Quran, baca Quran, baca Quran, ya Allah, baca Quran itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wasal Al-Quran ikan Allah asmika ya Allah, fatilah itu Allah hadiah semoga agar Allah khususan ilahi berjasadika Allah. Jangan tenang ibu, sehat walafiat, rezeki ini kamal jadi Al-Fatihah. Disebut anak sitok-sitok khususan ilahi berjasadika Allah, fatilah Al-Quran ya Allah. Jangan tenang ibu di Gusti Allah. Lewat wasilah bacaan Al-Quran, lewat sujud panjenengan. Kalau anak tidak ditirakati untuk jadi anak yang baik tidak mungkin, kecuali memang kehendak Allah. Langit untuk ibu itu ditirakati siji sholat. Nomor baca Quran. Karena Quran yang kita baca itu apa? Wasyifa'u lima fis-sudur, obat hati. Ketika ibu itu tenang dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran, saya yakin anak-anak itu juga tenang, bapak juga tenang. Makanya suami saya memilih wis gak usah masak, wis sesuai mereka mau dulu. Tugasnya jangan tuh mulai sahur langsung tenang dunia bisa. Jangan asik sholat. Karena doa istri itu 3 kali lipat mujarab diijabah oleh Allah daripada doa suami 3 kali lipat. Maka waktu itu diberikan suami saya buat saya supaya bisa berdoa untuk anak-anak saya. Karena kesuksesan anak-anak itu tanpa riyadhah seorang ibu itu nol. Nah, mau didawani itu Bapak Eka Soleh, Ibu Sawi, diberi Ibu Siti Asih, punya anak yang soleh. Maka kesolehan seorang istri, seorang ibu itu tidak ada pengaruhnya terhadap suami, terhadap anak-anaknya itu luar biasa. Nomor ketiga, butuh poso. Ibu-ibu butuh riyadhah poso. Kenapa riyadhahnya puasa seorang ibu itu ternyata berdampak kepada kecerdasan seorang. Mulanya Pak Ngapunten ini hasil penelitian Profesor Dada. Ketika seorang suami memukuli istrinya dalam keadaan ngantuk, maka jadi anak itu malas. Mulanya apa yang memukuli bojone itu tidak bisa berdisi. Harus bahagia. Bahwa enak kita ibu orang budak. Iya toh? Ya Allah, budak. Kalau pindahnya anak itu anaknya boy, wudu dhisik, sholat hajat dhisik. Dongo, siapa yang membuat dulu? Rabbi. Tulangnya apa? Sewit Gak usah masuk. Banyak sih ngomong, tapi gak apa-apa tutup. Tutup, dari anak itu tutup. Ngapunten, ini penelitian Profesor Dadan juga saya sampaikan kepada mas-masnya. Jadi jangan sampai ketika sudah masa itu puas itu kemudian mengulangi yang kedua. Kalau mau mengulangi kedua itu kalau bisa berwudu dulu, dibersihkan dulu baru mengulangi. Ternyata kalau ada anak yang ini penelitian loh, menurut Profesor Dadan, kenapa ada anak yang autis? Terus nopo niku sing wajahnya sama nih. Ternyata ketika membuat anak, bahkan ada penelitian dari Prof. Dadan, ada anak yang lahir itu prematur itu tadi. Jadi diputus di tengah jalan, kemudian melakukan hubungan lagi. Loh itu ada kita pilih bayangan. Pulang itu diparingi ijazah saking kiai itu. Pulang itu mau itu jadi pondok lantinan baik Ustaz. Pulang diparingi amalan mas. Tuhannya nopo. Robbi zawjini bidari mahasini tuhaqi dia al-badal dia akbar. Pulang itu lo kata bujuni. Pulang kan ini udah dan orang bujuk sih tapi itu ada amalan nih, ada doa nih. Orang budak boleh
bojo enek tirakati Mas. Nggih Bu nggih ditirakati. Ayo. Ibu itu aduh ya Allah astagfirullah Rabbal qaraya astagfirullah minal khataya astagfirullah Rabbal qaraya astagfirullah minal khataya astagfirullah Rabbal qaraya astagfirullah minal khataya. Tapi kok ibu yuk aku bahas istri sing solehah sing piye, anak sing soleh dan solehah sing piye. Lek waktune setengah jam utawa paling bisa jam iku boten cekak. Tapi kok ibu intinya sakinah itu adalah ketenangan, mawaddah itu adalah saling membutuhkan. Maka seorang suami dan istri itu nggak ada yang sempurna, sempurna itu milik Allah, kita lah yang menyempurnakan. Makanya tidak ada kata mahabbah, saling mencintai, tidak ada, yang ada itu mawaddah dari kata waktu, artinya saling membutuhkan. Maka ketika keluarga itu sudah tenang, sudah bahagia, saling membutuhkan satu sama lain, rahmat Allah itu turun. Begitu. Tanda kalau keluarga kita itu mendapatkan rahmat Allah itu satu, tidak ada itu tenang. Kalau itu, sehingga Allah ada boleh tidak cerita. Bersolat maghrib bacaan Al-Quran yang diulang-ulang yang tidak ada HP. Jadi subuh buka maksimal. Udah kabeh sholat jamaah yang masjid hikmah. Permono maca Quran maca dulu. Maca dulu. Karena Allah bagi rezeki itu ketika subuh. Ikan sebab ikan habis. Jul ngambut dari ikan nangis. Tobi continue. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kan, aku mau lagi.